Project Nimbus puts Palestinian community members in danger. I refuse to build technology that's going to be used for cloud apartheid. Seorang insinyur cloud viral baru-baru ini setelah dengan lantang ia menolak membangun teknologi yang mendukung genosida atau pengawasan di Israel. Dalam sebuah laporan yang dikutip CNBC Global, insinyur yang tak disebutkan namanya itu dipecat lantaran menyela direktur pelaksana bisnis Google di Israel, Barak Regev, saat berpidato pada sebuah acara teknologi Israel di New York. Lalu, pernahkah kalian mendengar tentang Project Nimbus? Sebelumnya, Israel telah meningkatkan serangannya terhadap Gaza sebagai genosida pertama yang difasilitasi oleh AI dalam sejarah manusia. Adapun Project Nimbus merupakan kontrak senilai 1,2 miliar US dollar yang dimenangkan Google dan Amazon untuk memasok AI dan teknologi canggih lainnya kepada militer Israel. Tidak hanya Project Nimbus, berikut deretan teknologi berbasis AI milik Israel yang digunakan untuk menjajah Palestina selama ini. Habsora. Berdasarkan pembaharuan data Kementerian Kesehatan Jalur Gaza yang dikutip CNBC per 5 Maret 2024, jumlah korban tewas warga Palestina sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 30.631 orang. Sementara 72.043 orang lainnya mengalami luka-luka. Atas apa yang telah terjadi, sistem AI Israel bernama Habsora kemudian dianggap memiliki perannya sendiri. Dalam artian, perangkat lunak penargetan AI tersebut dituding bertanggung jawab atas tingginya angka kematian warga sipil di Gaza. Mengutip The Guardian dan sumber lainnya termasuk postingan blog dari IDF, Israel menggunakan Habsora untuk memberikan informasi secepat kilat tentang mereka yang diyakini sebagai militan Hamas di Gaza. Habsora berada di atas sistem pengumpulan intelijen lainnya dan memberikan target kepada agen manusia yang kemudian diduga memiliki keputusan akhir apakah akan menyerang atau tidak. Berbicara tentang penggunaan AI dalam peperangan Israel, mantan Kepala Staf IDF Aviv Kochavi kepada Irish Times mengungkit peningkatan target. Jika di masa lalu 50 target dicapai dalam setahun, maka kini teknologi AI menciptakan 100 target dalam satu hari. Sebuah situs berita online yang dijalankan oleh jurnalis Palestina dan Israel, Peles 972, dan situs web berbahasa Ibrani Local Call mengklaim bahwa AI telah menciptakan pabrik pembunuhan massal di mana kematian warga sipil sudah diperkirakan dan diterima di dunia. Project Nimbus. Pada April 2021, Google menandatangani kontrak senilai 1,2 miliar US dollar untuk menyediakan layanan cloud kepada militer dan pemerintah Israel. Diiringi dengan sejumlah kontroversi, gagasan yang kemudian dikenal sebagai Project Nimbus akhirnya mulai dibicarakan. Sebenarnya belum ada bocoran terkait penggunaan Nimbus secara spesifik, namun teknologi ini memungkinkan pengumpulan data dan pengawasan lebih lanjut. Dokumentasi menunjukkan bahwa cloud akan memberikan Israel kemampuan untuk mendeteksi wajah, kategorisasi gambar otomatis, pelacakan objek, hingga analisis konten emosional dari gambar, ucapan, serta tulisan. Ini mengacu pada mereka yang terdeteksi melanggar hukum. Teknologi ini dianggap bakal memfasilitasi perluasan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Alhasil, 90 karyawan Google dan 300 karyawan Amazon dilaporkan membuat surat terbuka di laman resmi Guardian untuk memprotes Project Nimbus. Berlanjut di tahun 2023, tepatnya pada Desember lalu, ratusan orang termasuk pekerja Google berkumpul di luar kantor Google di kota San Francisco guna memprotes proyek ini. Terbaru, seorang pegawai Google melakukan aksi protes saat menghadiri konferensi Mind the Tech yang berujung pemecatan terhadap dirinya. Red Wolf. Tahukah kalian, Israel memiliki teknologi untuk kepentingan mata-mata yang dikenal sebagai Red Wolf, di mana teknologi berupa pengenalan wajah ini ditempatkan secara diam-diam di wilayah perbatasan untuk memata-matai warga Palestina selama bertahun-tahun. Dalam keterangan yang dirilis Daily Sabah, Red Wolf dikerahkan di pos pemeriksaan militer di kota Hebron di tepi barat yang diduduki.
Teknologi berbasis AI ini senantiasa memindai wajah warga Palestina untuk selanjutnya menambahkan mereka ke database pengawasan yang luas tanpa persetujuan yang bersangkutan. Amnesty International dalam laporan yang diterbitkan pertengahan 2023 lalu mengungkapkan bahwa pasukan pertahanan Israel semakin banyak menggunakan teknologi pengenalan wajah yang canggih untuk melacak pergerakan warga Palestina di kota Hebron di tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Hal ini sekaligus menjadikan warga Palestina sebagai kelompok yang paling diawasi di dunia. Red Wolf memperluas database wajah-wajah warga Palestina dari waktu ke waktu. Dalam kesaksian yang diberikan kepada Breaking the Silence, seorang komandan Israel yang ditempatkan di Hebron mengatakan bahwa tentara ditugaskan untuk melatih dan mengoptimalkan algoritma pengenalan wajah Red Wolf sehingga dapat mulai mengenali wajah tanpa campur tangan manusia. Wolfpack dan Blue Wolf. Masih berdasar pada laporan Amnesty, nyatanya terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Red Wolf terkait dengan dua sistem pengawasan lainnya, yakni Wolfpack dan Blue Wolf. Mengutip CNBC, Wolfpack adalah basis data luas yang berisi semua informasi mengenai warga Palestina dari OPT yang tersedia, termasuk tempat mereka tinggal, siapa anggota keluarga mereka, dan apakah mereka ingin diinterogasi oleh otoritas Israel. Sedangkan Blue Wolf adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh pasukan Israel melalui ponsel pintar dan tablet, serta dapat langsung mengambil informasi tersimpan dalam database Wolfpack. The Washington Post bahkan telah melaporkan upaya pengawasan lebih luas oleh Israel melalui Blue Wolf ini pada November 2021 lalu. Sebelumnya, tentara Israel menyebut ini rahasia di antara mereka sebagai Facebook untuk Palestina, di mana tentara didorong untuk mengambil foto warga Palestina, termasuk anak-anak dan orang tua untuk dijadikan database. Dari sini hadiah lalu diberikan kepada unit yang mengumpulkan paling banyak data. Berdasarkan keterangan yang dikutip Palestine Chronicle, database tersebut berisi ribuan foto dan tentara Israel juga telah memasang kamera pemindai wajah di pos pemeriksaan militer. Dengan menggunakan sistem ini, tentara Israel mampu mengidentifikasi warga Palestina bahkan sebelum mereka menunjukkan kartu identitas. Selain itu, informasi sebelumnya juga ditampilkan dan para tentara siap menahan jika aplikasi mengirimkan peringatan. Smart Shooter. Militer Israel sebagaimana dilaporkan Haaretz telah memasang sistem yang dikendalikan dari jarak jauh untuk membubarkan massa di kota Hebron, tepi barat sejak September 2022. Sistem itu mencakup kemampuan menembakkan granat setrum, gas air mata, dan peluru berujung spons. Teknologi jenis ini berhasil diciptakan Israel tahun 2020 dan mendapatkan Smash Fire Control System sebagai namanya. Sedangkan Smart Shooter mengacu pada julukan yang disematkan pada teknologi itu saat ini. Smart Shooter juga dijuluki malaikat pencabut nyawa karena mampu mengunci target dan tidak bisa lagi luput dari bidikan setelahnya. Sejak saat itu, Israel memasang senjata otomatis Smart Shooter di sejumlah titik. Seperti yang terdapat di menara penjaga tentara Israel dekat pintu masuk kamp pengungsi Al-Araub. Para pengungsi bahkan mengeluhkan keberadaan senjata yang dikendalikan dari jarak jauh itu. Senapan mesin baru yang dikendalikan AI itu juga terdapat di sebuah pos pemeriksaan di kota Hebron untuk melacak dan menembak warga Palestina. Meningkatnya konflik Timur Tengah sejauh ini mau tak mau makin meningkatkan tingkat ketegangan di Google, sebab kontribusi terhadap upaya genosida tetap ada melalui teknologi AI yang dikembangkan bersama. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa bantuan industri teknologi berbasis AI akan tetap ada jika kerjasama tetap terbangun. Jadi, siapakah yang bisa menghentikan Israel?